Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilma Aulia Nabila dengan NPM 2121010024 kelas HKIA. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 dan 2 mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara. F.J. Stahl menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus memiliki 4 unsur, yaitu 1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. 3. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, adanya peradilan tata usaha negara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Adapun yang menjadi dasar hukum peratun adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 plus cita-cita negara hukum material. 2. Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945. 3. TAP MPR nomor 4 _MPR tahun 1978 bab 4 tentang GBHN. 4. Pasal 10 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. 5. Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara JO. Selanjutnya UU nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang terakhir UU nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU nomor 10 tahun 1990 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang. Selanjutnya Kepres nomor 52 tahun 1990 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun di Jakarta, Medan, Palembang, dan Ujung Pandang. Selanjutnya Kepres nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung. Selanjutnya Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Selanjutnya yaitu ada asas-asas hukum acara peratun. Yang pertama, asas praduga resmatik. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap resmatik atau benar menurut hukum. Yang kedua, asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW KUH Perdata. Asas ini dianut dalam pasal 107 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 dan dibatasi oleh pasal 100. Yang ketiga, asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penerapan asas ini terdapat dalam ketentuan pasal 58, 63 ayat 1, 2, pasal 80 dan 85 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Selanjutnya, asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat erga omnes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tata usaha negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Yaitu selanjutnya ada sumber-sumber formal hukum administrasi negara adalah 1. Undang-undang, 2. Praktik administrasi negara, ketiga jurisprudensi, keempat anggapan para ahli hukum administrasi negara. Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata. Perbedaan-perbedaan itu antara lain
1. Peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. 2. Adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat. 3. Sistem pembuktian yang mengarah pada pembuktian bebas. 4. Gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. 5. Putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat, tetapi dimungkinkan membawa penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam undang-undang. Keenam, putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait. 7. Para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusannya. 8. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari sang penggugat. Yang terakhir, kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Selanjutnya yaitu sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sekarang pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selanjutnya unsur-unsur sengketa tata usaha negara. Yang pertama, sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Nomor 2, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Nomor 3, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 3 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut. 1. Penetapan tertulis. 2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. 3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara. 4. Bersifat konkret, individual, dan final. Unsur-unsur KTUN sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ternyata belum tuntas. Ternyata terdapat pengecualian berupa pengurangan untuk hal-hal yang tercantum dalam pasal 2 dan pengecualian yang berupa tambahan pada hal-hal yang tercantum dalam pasal 3. Menurut pasal 2, yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini, yang pertama, keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Kedua, keputusan tata usaha negara merupakan pengaturan yang bersifat umum. Yang ketiga, keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. Yang keempat, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Yang kelima, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam yaitu keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha negara Tentara Nasional Indonesia. Yang terakhir, keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.